Sampai bertemu kembali. Saya hari ini akan membuat satu tayangan yang spesial ya. Spesial dan juga karena pergumulan banyak dan permintaan-permintaan dari saudara-saudara dan rekan-rekan serta beberapa jemaat yang mengalami tantangan hidup. Dan saya mengkhususkan di dalam channel ini adalah satu saluran tersendiri yang mungkin hanya beberapa waktu yang tidak lama. Bukan seperti khotbah atau pengajaran yang lebih rumit gitu ya, atau seperti seminar kuliah, tetapi ini ada satu perjalanan interaksi dalam hidup kita sehari-hari. Jadi saya akan menghadirkan satu perjalanan bahwa iman itu adalah satu yang hidup, satu yang dipelajari, yang satu yang bukan hanya secara teoritis dogmatis, tetapi kita alami secara nyata ya. Jadi betul-betul kita mengalaminya dan kita diminta serta diajar oleh Tuhan untuk kita bersikap bagaimana. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita bersikap seperti Abraham terhadap hal masalah-masalah dalam hidupnya atau seperti orang-orang yang menjadi contoh-contoh teladan bagi kehidupan kita. Kita hari ini belajar tentang Abraham. Mari kita melihat di dalam Kejadian ya, pasal yang ke-13 ayat yang ke-7. Ya, ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram, ya sebelum Abraham dia jadi Abram, dan juga para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Jadi di lingkungan mereka itu ada orang Kanaan, orang Feris yang kekuatannya itu luar biasa. Ayat yang ke-8, Kejadian 13:8, maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. Karena yang bersaudara ya, jadi inilah satu persaudaraan dalam hidup ketimuran yang ada secara tradisi dan juga dalam hidup Abraham, baik sebagai orang yang lebih tua, yang lebih dihormati, dan juga orang yang lebih mengerti akan kondisi ada. Dikatakan jangan sampai kita berkelahi dan juga terlihat begitu tidak sehat dan tidak baik. Ya, dikatakan di sini antara aku dan engkau, antara gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Ya, kita ini family ya, satu keluarga, kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku akan ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Jadi ini merupakan satu pilihan. Kamu ke kiri, ke kanan, kanan, aku ke kiri. Jadi bukan menunjukkan satu tempat harus kiri, harus kanan. Tetapi apa yang kamu pilih, aku akan memilih yang lain, kamu yang didulukan. Nah ini intinya di sini. Jadi kiri dan kanan bukan masalah arahnya, bukan masalah soal kemana perginya, ya gitu kan, seperti ke arah tangan kiri atau kanan kanan, tetapi siapakah yang menyerahkan haknya, pilihannya, dan mendahulukan orang lain, saudaranya. Jadi Abraham mendahulukan Lot. Nah ini adalah jiwanya bukan tentang lambang kiri kanan itu lambang secara hurufiah saja, tetapi ada lambang di dalam hatinya, ya hati Abraham yang mendahulukan Lot. Dan silakan kamu. Nah, ini prinsip ini yang akan kita pelajari. Apa sih rahasianya iman seperti ini? Nah, perhatikan baik-baik. Jadi dikatakan jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, aku ke kiri. Lalu Lot, perhatikan ya, Lot kemudian berpikir dia, kan disuruh pilih. Maka saya milih, maka saya memandang dan saya melihat saya harus memilih sesuai dengan apa yang saya inginkan, sesuai dengan apa yang saya lihat, sesuai dengan apa yang saya rasakan, saya ketahui, baru saya pilih. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan baik airnya. Jadi dia mulai dari mana? Dia lihatin, oh ada air. Wah ini air kan unsur kehidupan. Air itu yang paling utama. Mau perumahan, mau bikin apapun, wah harus ada air. Karena air itu sama dengan kehidupan gitu kan. Seperti taman Tuhan. Wah dia lihat, wah itu suburnya luar. Wah di sana banyak air, banyak tanaman, banyak kesuburan luar biasa. Nah dia memilih itu. Menurut mata dia, menurut pengamatan dia, menurut pengetahuan dia, itu yang terbaik. Ya, perhatikan. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan Yahweh memusnahkan Sodom dan Gomora. Nah, saudara perhatikan ya. Jadi Tuhan sudah tahu, tapi Lot nggak tahu. Abraham nggak tahu. Jadi Lot dan Abraham tidak tahu apa yang ada di daerah Zoar, daerah Mesir itu, yang begitu indah, begitu bagus itu, yang dipikir oleh Lot itu tempat terbaik, tanah terbaik, hidup yang terbaik. Saudara, di situ ada
kebejatan, kehancuran, dan juga kegelapan yang luar biasa. Ya, dan itu nggak tahu mereka. Mereka nggak tahu. Nah, Lot juga nggak tahu, kan milih kan. Tapi Lot memandang seperti yang dia inginkan. Apa yang dia lihat baik, apa yang... Nah, saudara, itu tidak selalu iman, itu berdasarkan apa yang kita lihat baik, apa yang kita... Oh, ini menguntungkan, oh ini yang... Bukan itu, saudara. Ya, kita belajar ini. Ya, kita belajar kesalahan-kesalahan dari Lot, mata dari Lot, keinginan dari Lot semuanya. Kita belajar bagaimanakah kita mendahulukan, bukan hanya lambangnya kepada Lotnya saja, tetapi bagaimana Abraham mendahulukan Lot seperti dia juga mendahulukan Tuhan. Jadi ini inti imannya di situ. Waktu saya mendahulukan orang lain, saya sedang mendahulukan apa yang Tuhan inginkan bagi saya. Dengan saya memilih tidak memilih, saya menyerahkan pilihan saya kepada orang memilih lebih dulu. Itu berarti saya sedang memilih apa yang Tuhan sediakan bagi saya. Inilah iman, rahasia iman yang luar biasa. Ya, dikatakan di sini, di dalam firman Tuhan, Kejadian 13 ayat 12, Abraham menetap di tanah Kanaan. Nah, dia nggak pergi. Dia tidak melawan arahnya kiri ke kanan, nggak. Dia menetap. Kamu ke sana, ya udah ke sana. Saya menetap. Kenapa Abraham menetap di tanah Kanaan? Karena dia menunggu, dia akan mendengarkan apa yang dikehendaki Tuhan. Jadi bukan seperti Lot, dia pandang itu, oh bagus ini pengetahuannya, pengertiannya, wah ini menurut analisisnya semuanya, wah luar biasa, bisnis ini bagus, semuanya bagus. Kenyataannya nggak seperti itu, Saudara. Saudara harus duduk diam, menetap, dan menenangkan diri, bertanya pada Tuhan, dan bergumul dengan Tuhan, apa yang Tuhan inginkan. Nah itu adalah langkah iman yang hidup. Ya, saudara, ini penting sekali. Nah, kita akan belajar ini. Nanti di dalam tayangan secara khusus ini, channel ini kita akan belajar bagaimana hidup kita diberkati dengan journey of our faith, ya, yang akan memberkati kita. Blessingnya banyak sekali. Dikatakan di sini, setelah Lot berpisah, ya, dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat. Bayangkan, saudara, ke timur dan ke barat. Dan ditambah oleh Tuhan ke utara dan ke selatan. Jadi ini hampir seluruh wilayah itu semua akan diberikan Tuhan kepada Abraham. Bukan apa yang dipilih oleh Lot, sejauh dia memandang dia pilih ke sana. Bukan. Tuhan berikan apa? Sejauh kamu memandang semuanya, aku berikan padamu. Termasuk apa? Termasuk yang ada di daerah yang Lot tempati. Yang sebagian tanah Mesir itu diberikan Tuhan kepada Abraham semua. Nah, ini kita belajar. Jadi dia menetap, dia memilih, dan kemudian Tuhan panggil dia karena dia mendahulukan Tuhan, karena dia ingin apa yang dikehendaki Tuhan diutamakan. Tuhan mengatakan, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur, ke barat, utara, dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Bukan hanya Abraham, seluruh keturunan diberkati oleh Tuhan. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah. Saudara, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepada mula akan kuberikan negeri itu dan kepada anak cucumu. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya di sana mezbah di situ bagi Tuhan. Sore ini ada sesuatu yang begitu luar biasa yang kita pelajari hari ini. Nah, coba kita lihat tayangan ini ya. Kita lihat ini. Nah, saudara, apa sebenarnya yang terbaik? Nah, Tuhan tahu apa yang terbaik, dan bukan hanya apa yang baik, tapi Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Yang terbaik bagi kita. Ya. Oke, kita lihat sekarang. Yang pertama adalah hati yang berinisiatif. Iman itu selalu berinisiatif untuk apa? Untuk mendahulukan orang lain sebagai cermin kita menantikan mendahulukan apa yang dikehendaki Tuhan. Sebenarnya ini satu iman yang berefleksi ya. Jadi saling memantulkan dan saling ada magnetnya. Dan waktu Lot itu memilih kepada apa yang dia pilih, saudara, Tuhan memberikan jauh lebih besar, jauh lebih baik, dan terbaik yang terkung adalah kepada Abraham. Lot memandang, melihat keindahan. Dia melihat matanya dengan cara pandang dia, sudut pandang dia, posisi dia. Oh, ini yang saya mau, ini yang saya inginkan.
Tetapi orang yang beriman, dia ingin apa yang menjadi posisinya Tuhan. Apa yang menjadi kedudukannya Tuhan. Apa yang diinginkan oleh Tuhan. Apa yang disenangi oleh Tuhan. Dan itu menjadi satu keinginan kita, satu visi kita ke depan, satu keinginan kita. Nah itu kita akan mendapatkan sesuatu yang shalom. Sesuatu yang mendamaikan hidup kita. Ya, nah, saudara, sekali lagi, kiri dan kanan bukan soal pilihan arah, tetapi adalah bagaimana kita melihat Abraham belajar untuk memberikan kesempatan, untuk mengembangkan Lot, untuk memberikan sesuatu yang apa ya, kalau kita ngomong, udahlah kamu masih muda, udah kamu diserahkan pada kamu, kamu yang memulai, kamu yang kerjakan. Saudara, itu adalah seorang yang begitu luar biasa dalam kepemimpinan. Abraham ini seorang yang tahu bagaimana membentuk keponakannya, bagaimana menyerahkan itu semua dengan tanggung jawab yang ada. Jadi hati yang mendahulukan itu dengan bentuk lambang kiri dan kanan, menunjuk kamu ke kiri, aku ke kanan, kamu ke kanan, aku ke kiri. Itu artinya bahwa Lot ingin mendahulukan ponakannya. Udah, kamu dulu. Yang kamu pikir yang terbaik, silakan kamu ambil. Nah, kamu bagaimana? Ya, setelah itu baru saya pilih. Saya akan memilih bagaimana apa yang sudah kamu lakukan, saya akan memilih sendiri seperti yang kamu sudah pilih. Gitu. Nah, saudara perhatikan baik-baik pada waktu kita dengarkan bahwa kiri dan kanan yang ditawarkan, kamu ke kiri ke kanan, kamu ke kanan ke kiri. Tetapi Lot memilih arah ke timur. Nah, lambang timur adalah lambang arah berlawanan dengan kehendak Tuhan. Walaupun di situ begitu banyak untungnya, begitu banyak berkatnya, begitu banyak masa depannya, banyak harapannya, banyak semuanya, dan semua itu menjanjikan semua. Saudara, kalau itu bukan dari Tuhan, di belakang semua janji-janji manusia dan dunia ini, saudara, itu kehancuran semua. Jadi jangan pernah kepancing di situ. Jadi kita harus berani untuk melepaskan itu. Jadi Lot memilih yang bagi dia adalah pilihan yang terbaik, ya. Tetapi di belakang itu semuanya dikatakan Allah akan menghancurkan dan membinasakan Sodom dan Gomora. Di tempat yang terindah, di tempat yang begitu bagus, saudara, di situ tempat kegelapan yang paling menggelapkan ada di sana. Ya, jadi kita lihat bagaimana keinginan-keinginan keindahan dunia ini itu menyimpan satu kebejatan, satu dosa, satu kenikmatan yang menghancurkan, ya, jadi merusak, meracuni akan hidup manusia. Dan kita jangan memilih hal seperti ini. Dikatakan di sini. Jadi mendahulukan. Supaya apa? Karena ada pertengkaran, saudara. Supaya nggak bertengkar, ya udah kamu dulu. So ini sikap mengalah bukan berarti sesuatu yang, ya, mengalah bukan berarti kalah. Mengalah-ngalah-ngalah itu bukan berarti, wah, berarti saya lemah. Bukan, saudara. Ada orang mengalah karena memang bukan bersandar pada Tuhan, ya salahnya sendiri. Tetapi ini adalah orang yang mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan, pimpinan dan visi dari Tuhan. Lot memilih ke timur, artinya dia melawan seluruh apa yang diinginkan oleh Tuhan sebagai lambangnya. Jadi pilihan Allah yang memilih Abraham dan kemudian memberikan pada Abraham jauh lebih hebat daripada pilihan Lot. Bahkan apa yang dilihat Abraham pun Tuhan berikan jauh lebih daripada pandangan Abraham, pandangan Lot. Pandangan Allah melampaui pandangan Lot. Bahkan pandangan Allah melampaui dari pandangan dari Abraham atau Abram. Jadi Lot memilih haknya yang begitu terbatas, sebatas matanya, sebatas keinginannya, sebatas pengertiannya, dan sebatas semua apa yang dia sebagai manusia sangat terbatas. Dan dia tidak tahu apa yang terjadi di sana. Dia tidak tahu apa yang ada di belakang semua keindahan kehebatan itu. Dan setelah Abraham mengalah dan menerima penegasan dari Allah, dan apa yang Allah berikan pada dia, melampaui semua apa yang bisa dicapai, digapai oleh Lot. Jadi Abraham tidak berusaha, Abraham tidak meraih, Abraham tidak apa ya, dengan kekuatannya. Enggak, saudara. Tuhan berikan itu semua. Itulah anugerah. Kita menerima dengan ketidaklayakan. Seharusnya kita, apa yang kita kerjakan? Ada, Tuhan sedia cuma ini, Tuhan aku berikan semuanya. Sepanjang engkau memandang timur ke barat, utara ke selatan, aku berikan padamu Abraham. Karena engkau tahu hatiku. Engkau bergantung padaku. Saudara, sampai akhirnya, kita berpikir, oh sebatas itu yang dilihat oleh Abraham gitu. Enggak, Tuhan berikan melalui Kristus ujung-ujung dunia dan seluruh dunia. Beritakanlah Injil sampai ke ujung dunia. Dari seluruh bumi ini
itu diberikan kepada Abraham dan diberikan kepada Kristus sebagai Mesias, keturunan yang akan menerima janji Tuhan, dan melalui Kristus seluruh bumi ini sudah menjadi kemuliaan bagi Allah. Dan bukan hanya bumi, sampai sejagat semesta, langit dan seluruh isi daripada tata surya ini dan semesta alam ini, itu semua diberikan kepada Kristus di bawah kakinya. Dan inilah satu hal yang begitu indah, ya. Jadi perhatikan baik-baik sekarang ya. Nah, kita akan mendapatkan kesimpulan. Yang pertama, Saudara, ini kita sangat singkat ya. Yang pertama, Saudara, jangan pernah bergantung kepada pengertian batas-batas yang memang kita sangat terbatas. Tapi saudara, bergantunglah pada kehendak dan janji Allah. Kalau Tuhan mengatakan aku berjanji menyertai engkau, maka saudara dalam segala sesuatu, dalam apapun kita kerjakan, dalam masalah kita, di dalam keterpurukan kita, di dalam kegelapan hati kita, ketidakpuasan kita, keputusasaan kita, putus harapan, putus semangat, dan putus-putus semuanya, saudara, saudara harus bergantung kembali kepada Tuhan. Dan itulah yang akan mengangkat kita dan akan memulihkan kita. Yang kedua, jangan pernah patah semangat kalau orang lain mendapatkan yang terbaik dan menurut mereka adalah yang terindah. Kenapa? Oh, berarti kamu kalah. Berarti saya lebih baik dari kamu. Saya memilih yang baik. Jangan pernah kita kecil hati dan patah hati, patah semangat. Yang ketiga, dalam setiap pilihan hidup kita memiliki resiko. Jadi semua yang dipilih oleh Lot beresiko, ya dia harus terima resikonya. Apa yang dipilih Abraham punya resiko dan akibatnya, dia harus terima akibatnya. Dan kita harus menghadapi itu dengan apa? Seluruh pilihan memiliki satu resiko di masa mendatang kita. Baik itu buruk ataupun itu baik. Baik itu berkat ataupun itu adalah satu hajaran Tuhan bagi kita, atau mungkin bagi orang-orang di luar Tuhan adalah satu kebinasaan. Ya. Nah, yang keempat adalah bagaimana kita bisa menerima, ya, bagaimana kita bisa menerima apa? Satu kerendahan hati, dan juga jangan pernah kita merendahkan orang lain di dalam segala peristiwa dalam hidup kita. Apalagi kita menyatakan diri kita adalah kita orang-orang yang paling benar dan kita tidak mungkin menjadi rendah hati. Jadi Lot, Abraham bersama dengan Tuhan. Saudara, Abraham yang tahu betul bagaimana dia diberkati disertai oleh Tuhan. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan hari ini adalah seluruh daripada apa yang dilakukan oleh Abraham itu adalah bagaimana dia dibentuk imannya dan dia dimatangkan imannya dan dia belajar bagaimana bergantung pada Tuhan. Dan yang paling indah adalah waktu Lot mengalami masalah dan Sodom dan Gomor akan dihancurkan oleh Tuhan. Abraham punya hati yang luar biasa. Iman itu selalu mewujudkannya di dalam tindakan kasih yang terbesar. Apa? Dia teringat dengan Lot. Aduh, ada ponakan saya. Ada anaknya di sana. Ada istrinya di sana. Bagaimana Tuhan? Dan Tuhan kemudian berbicara dengan Abraham. Benar menawarkan pada Abraham. Dan saudara tahu akibatnya apa? Dengan doa Abraham, Lot diselamatkan. Tapi istrinya yang terikat dengan masa lalu, dengan seluruh kenikmatan, binasa menjadi tiang garam. Tapi Lot diselamatkan. Karena siapa? Karena Tuhan mencintai Abraham. Kita bersyukur hari ini. Dan kita mohon pertolongan bagi Tuhan. Kita betul-betul melihat bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang dijamin oleh Tuhan dengan satu langkah iman. Saudara-saudara, dahulukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dengan apa? Dengan kita berinisiatif melepaskan hak kita mengalah. Silakan ambil. Saudara-saudara akan diberkati. Ya, Tuhan berkati kita semua.